tata tertib. Namun sebelumnya mari kita coba untuk aplaus bersama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Untuk sekarang adalah kita berada pada tahapan yang ke-25, pelaksanaan kampanye calon kades yang tadi disampaikan tanggal 6 sampai 8. Namun memang ada tambahan untuk sebelum hari tenang, itu masa acara adat, yaitu lek-lek kampanye layakan itu. Dan itu memang sudah disepakati, dan tanggal 11-nya kita masa tenang bersama. Selanjutnya untuk tata tertib, sebelum disampaikan visi misi akan saya bacakan tata tertibnya, yaitu yang pertama, setiap calon kepala desa diberi kesempatan untuk membacakan visi misinya. Kemudian setiap peserta untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan tempat. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan ini tetap menjunjung persatuan dan kesatuan warga Desa Semanding. Selanjutnya yang keempat, calon kepala desa berada di tempat yang telah disediakan sesuai dengan nomor. Kemudian calon kepala desa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panelis berdasarkan visi misi yang telah dibuatnya, dan diberi waktu untuk menjawab pertanyaan. Setiap satu pertanyaan diberi waktu 3 menit. Kemudian yang keenam, tidak diberi waktu untuk menanggapi jawaban dari lawan calon. Kemudian yang ketujuh, tim sukses masing-masing menempati pada kursi yang berada di halaman yang telah disediakan. Kemudian juga tim sukses atau pendukung tidak diperkenankan saling mencemooh atau atas jawaban calon kades yang lainnya. Demikian untuk bisa dipahami bersama. Selanjutnya kami persilakan untuk calon kepala desa diberi kesempatan membacakan visi misinya dari nomor urut yang pertama. Silakan kita aplaus bersama untuk mengawalinya. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Speaker dan staf yang saya hormati, Ketua BPD dan staf yang saya hormati, namanya panitia Pilkades Desa Semanding yang saya hormati, dan juga tim sukses saya dan tim suksesnya teman saya ini yang saya cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya. Kita semua diberikan rahmat dan hidayah dengan nikmat sehat, semua diberikan sehat. Salam juga salawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami calon kepala desa nomor urut 1 nama Joko Setiono. Perkenankanlah kami menyampaikan visi dan misi saya. Visi dan misi saya sebagai calon kepala desa bersatu menuju Semanding maju. Kita mengajak kepada warga masyarakat Semanding, apabila kami terpilih menjadi kepala desa, kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat Semanding untuk bersatu menuju Semanding maju dengan jalan kita mengutamakan pembangunan di 5 poin,
Yang pertama infrastruktur, yang kedua pertanian, yang ketiga penanggulangan erosi dan sedimentasi, yang keempat sosial budaya, yang kelima pembenahan. Adapun penjabarannya Bapak Ibu, untuk infrastruktur, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Desa Semanding yang terencana dan berkelanjutan. Untuk pertanian, poin 1, perbaikan irigasi persawahan yang ditangani oleh Dharma Tirta. Poin 3, untuk pertanian, berusaha meningkatkan produksi pertanian. Untuk penanggulangan erosi dan sedimentasi, kami berusaha melaksanakan kegiatan pembangunan bronjoisasi Kali Gonggong yang melintasi wilayah Desa Semanding. Karena di sini saya lihat banyak tanah yang longsor dan ada yang menjorok ke sungai, menjadikan sungai itu menjadi dangkal dan juga terbendung. Yang keempat, sosial dan budaya. Poin 1, sosial budaya, mengembangkan kesenian dan budaya yang ada di wilayah Desa Semanding. Poin 2, mendorong kreativitas pemuda melalui wadah Karang Taruna. Poin 3, memaksimalkan kegiatan organisasi, lembaga dan seni budaya yang ada di Desa Semanding. Poin 4, memperdaya gunakan fasilitas yang ada di Desa Semanding. Jadi fasilitas ini akan kami memperdaya gunakan semaksimal mungkin. Poin 5, mengembangkan kegiatan TPQ yang berada di wilayah Desa Semanding. Ini visi yang nomor 5, pembenahan. Poin 1, melanjutkan program Kades terdahulu yang bermanfaat bagi masyarakat. Poin 2, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mengutamakan musyawarah mufakat. Poin 3, meningkatkan dan optimalisasi pelayanan masyarakat melalui fungsi kerja perangkat Desa Semanding. Itu visi saya kalau saya sampai menjadi kepala Desa Semanding. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian visi misi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon doa restunya kami bisa terpilih menjadi Kades Semanding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus bersama semangat. Untuk selanjutnya silakan pada calon kepala desa nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Tombong, Bapak Kapolsek, Bapak Danamil, Ketua PPD Desa Kota, panitia dan anggota, seluruh calon teman pendamping saya bertarung. Yang saya hormati pula hadirin yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan visi misi. Jadi langsung saja visi misi yang akan saya paparkan. Visi yaitu bersatu mewujudkan Desa Semanding yang lebih maju, adil, sejahtera, kuat, mandiri, mampan dan berkembang. Kalau bisa disingkat itu Mas Kumambang berdasarkan kegotong royongan dan kearifan lokal. Kemudian misi saya, persatuan dan kesatuan semua unsur warga dan lembaga desa, pelayanan yang prima, berkualitas dan ramah kepada masyarakat, tata kelola administrasi desa dan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dan SDM desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa, meningkatkan pendapatan desa,
mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pertanian dan ketahanan pangan, meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olahraga, meningkatkan kesejahteraan UMKM, pemberdayaan masyarakat, menjaga dan melestarikan seni budaya dan lingkungan hidup sesuai kearifan lokal. Demikian, akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarudin Sarjana Hukum yang telah menyampaikan visi-misi. Kemudian untuk selanjutnya kepada Bapak Samono, calon kepala desa nomor 3 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Camat Gombong yang saya hormati, kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak Dandamil yang saya hormati beserta anggota, kepada Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, kepada Bapak Ketua LT, Ketua LW se-Desa Semanding yang saya hormati, kepada PLH, Kepala Desa Semanding beserta perangkatnya, dan tak lupa kepada seluruh rekan-rekan tim sukses baik nomor urut 1, 2, 3 dan yang saya hormati, dan tidak lupa kepada teman-teman calon kepala desa Semanding nomor urut 1, 2, dan 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi limpahan rahmat sehingga kita bisa mengadakan penyampaian visi misi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Saya sebagai calon kepala desa nomor 3 akan membacakan visi misi saya seandainya saya terpilih sebagai kepala desa Semanding. Visi terwujudnya pelayanan masyarakat yang aman, nyaman, sejahtera sesuai dengan nilai-nilai budaya agama yang ada dalam masyarakat. Misi yang pertama, meningkatkan pelayanan masyarakat yang efisien, efektif melalui teknologi dan digitalisasi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil atau UMKM yang ada di dalam lingkungan masyarakat Semanding dengan menggandeng stakeholder yang ada. 4. Mewujudkan pembangunan baik infrastruktur terutama jalan, irigasi, jalan pertanian, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatkan kegiatan keagamaan bagi aparatur desa, lembaga, atau masyarakat secara umum yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di dalam lingkungan desa Semanding. 6. Melibatkan peran serta pemuda dalam setiap event kegiatan di masyarakat melalui wadah Karang Taruna. 7. Mewujudkan rasa aman, nyaman, dan damai di masyarakat serta menumbuhkan rasa gotong royong. 8. Mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat melalui program pemerintah atau lembaga sosial lainnya. 9. Melaksanakan kebudayaan atau kesenian yang ada di dalam desa Semanding. Demikian visi-misi saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarwono yang telah menyampaikan visi-misi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Abdi untuk menyampaikan visi-misi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shallallahu alaihi wasallam wa barakatuh Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Gombong serta stafnya, yang kami hormati Bapak Kapolsek serta anggota, yang kami hormati Bapak Danramil serta anggota, yang kami hormati Ketua BPD serta anggota,
yang kami hormati Ketua Panitia Pilkades beserta anggota, yang kami hormati teman-teman calon kepala desa nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan juga para tim sukses dari calon kades nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 yang kami banggakan dan berbahagia. Para hadirin semuanya yang kami muliakan. Pertama, perkenankan kami menyampaikan syukur bilhul alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama tentunya dalam rangka melaksanakan bagian daripada sebuah demokrasi yang memang diselenggarakan oleh pemerintah baik dari pusat dan alhamdulillah ini di Kecamatan Gombong ada salah satu desa yaitu Desa Semanding yang pada kesempatan tahun ini, tahun 2023 ikut melaksanakan pilkades serentak yang diikuti oleh 49 desa. Yang kedua, tentunya semoga salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dari perjuangan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, juga kita semua yang hari ini hadir berkenan, semoga semuanya menjadi bagian orang-orang yang tercatat mendapat syafaatnya di Yaumil Akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan gambaran tentang visi dan misi kami selaku kepala desa untuk periode 2023 sampai 2029, karena kita masih mengacu pada aturan lama yaitu 6 tahun, perkenankan kami langsung membacakan saja karena untuk mempersingkat waktu. Namun sebelumnya sebagai sebuah pengantar seuntai harapan Desa Semanding ke depan, di mana Desa Semanding yang terletak strategis karena dekat dengan pusat kota Gombong serta memiliki sumber daya yang potensial, perlu untuk dikembangkan dan dioptimalkan keberadaannya sehingga dapat memberikan ruang dan gerak bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas serta diharapkan mampu menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain di Kecamatan Gombong dan sekitarnya, sehingga mampu menjadi magnet bagi kegiatan ekonomi produktif yang secara otomatis akan membawa perubahan kepada masyarakat yang sejahtera baik secara perekonomian maupun infrastruktural. Untuk itu, tuntutan perbaikan kondisi ke arah yang lebih baik atau reformasi disegerakan di segala bidang atau segi kehidupan menjadi agenda penting dalam penerapan kebijakan dan program-program pembangunan di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good government dan pemerintahan yang bersih atau clean government yang ditandai dengan adanya supremasi hukum, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Desa Semanding ke depan memerlukan sentuhan dari seorang pemimpin yang amanah kepada amanah, kapabel, profesional, jujur, dan visioner. Seorang pemimpin yang dapat mengayomi, mau bekerja keras, menjadi suri teladan, memikirkan rakyat, memiliki kejujuran, cakap, dan memiliki visi yang jauh ke depan. Sehubungan dengan hal ini tersebut di atas, dalam rangka pemilihan kepala desa Pilkades Desa Semanding secara langsung pada tahun 2023 itu, dengan mengucapkan saya mengajukan pencalonan diri sebagai calon kepala desa Semanding dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk periode tahun 2023 sampai 29.
Adapun visi yang kami canangkan bersama dukungan dan partisipasi masyarakat menjadikan Desa Manding yang lebih maju, terbuka, jujur, tertib dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memberdayakan dan memaksimalkan potensi masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat. Misi kedua, dengan mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun dari gambaran visi dan misi, maka kami membuat program kerja. Pertama, bidang keagamaan. Kita akan meningkatkan kualitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bidang pemerintahan. Pertama, adanya keterbukaan dalam administrasi dan sistem pemerintahan. Yang kedua, memberdayakan dan memaksimalkan potensi aparatur desa. Yang ketiga, dengan meningkatkan pelayanan dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, atau bidang pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat melalui penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan. Yang selanjutnya, dengan mendukung, mengarahkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan. Yang selanjutnya, dengan menyalurkan dan mencari jalur untuk mendapatkan bantuan-bantuan keuangan baik instansi maupun perorangan yang bersifat tidak mengikat. Yang selanjutnya, dengan memprioritaskan program pembangunan atas dasar kepentingan umum dan masyarakat. Yang keempat, yaitu bidang kemasyarakatan, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang ulet. Yang kedua, yaitu pemberdayaan lembaga masyarakat desa. Yang ketiga, dengan memberikan pembinaan secara optimal terhadap kelembagaan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan peranan wanita melalui PKK dan organisasi-organisasi yang ada. Yang kelima, dengan melestarikan budaya dalam batas nilai yang diterima masyarakat. Yang kelima, yaitu bidang kesehatan. Pertama, dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Yang kedua, dengan mendukung menguatkan organisasi lembaga kesehatan yang ada. Yang selanjutnya di dalamnya adalah bidang pendidikan, yaitu dengan ikut berpartisipasi membantu program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Juga dengan menggalakkan kedepannya perpustakaan desa. Demikian sebagai sebuah gambaran visi dan misi dari kami selaku calon kepala desa nomor urut 4. Semoga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mohon dukungan dan doanya kepada masyarakat semuanya yang berkenan hadir pada hari ini maupun stakeholder yang lain. Semoga semuanya kita kembalikan kepada Yang Maha Esa. Demikian kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ke penajaman visi dan misi dan akan kami tanyakan kepada seluruh calon terkait dengan apa yang telah disampaikan tersebut. Namun sebelumnya akan kami informasikan terkait dengan pemasangan gambar Bapak sesuai dengan peraturan Bupati, peraturan daerah Kabupaten Kebumen nomor 10 tahun 2016 bahwa untuk paragraf 4 masa tenang pasal 32 ayat 2 bahwa masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon kepala desa membersihkan alat peraga kampanye masing-masing. Artinya kemarin disepakati tanggal 10 untuk dilaksanakan pelepasan alat peraga kampanye sesuai dengan pasal 32. Kemudian selanjutnya terkait dengan visi misi bahwa pada pasal 29, apabila calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi dokumen resmi desa. Artinya bahwa penyusunan RPJM dan RKP merujuk pada visi-visi yang Bapak sekalian diberikan kepada panitia. Baik, akan kami tanyakan langsung kepada calon nomor urut 1 terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan kepada kami.
Kami persilakan kepada timer untuk mengatur waktu dan mohon didengarkan dengan sesama, kemudian dijawab dengan waktu maksimal 3 menit. Pertanyaan pertama, calon nomor 1. Bagaimana saudara mengelola dan mengalokasikan anggaran desa agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Desa Semanding? Visi misi nomor 5.2. Silakan, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes, kami juga menerima atau kita harus menerima dari bawah melalui pokir-pokir yang ada. Nanti kita tampung, kita musyawarahkan di desa, dan nanti kami laksanakan dengan skala prioritas. Jadi untuk penyusunan nanti kami akan melaksanakan melalui aspirasi dari bawah. Nanti ada pokir-pokir, terus kami musyawarahkan dengan BPD dan nanti bisa dituangkan di RPJMDes dan juga pelaksananya di APBDes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk calon nomor 1. Waktu masih ada, mau dilanjutkan atau sudah cukup? Cukup. Kami persilakan untuk calon berikut. Untuk berikutnya, kami menanyakan pada calon urut 2, yaitu Bapak Hasanuddin SH. Sesuai dengan visi misi yang saudara buat, saya akan menanyakan visi misi yang nomor 2, yaitu pelayanan yang prima, berkualitas dan ramah kepada masyarakat. Ini maksudnya bagaimana? Monggo dari sekarang. Terima kasih. Jadi pelayanan yang prima, berkualitas dan ramah kepada masyarakat, yang maksud saya dalam pelayanan masyarakat itu kita tidak mengenal waktu, ya. Jam kerja, jam kantor ada, itu prima. Jadi kita sebagai abdi pelayan masyarakat, ya, itu harus mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik dalam kantor maupun di luar kantor. Kemudian berkualitas, tentunya harus cekat-cekat, cepat, efisien, benar istilah kita. Kemudian ramah, wajib siapa yang datang disambut dengan baik. Semua harus tahu fungsinya masing-masing, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aplaus bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan selanjutnya untuk calon nomor 3, Bapak Sarwono, bidang pemerintahan desa. Bagaimana cara saudara melaksanakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan visi misi saudara nomor 2? Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintahan yang bersih. Jadi di desa kita harus transparan. Semua kegiatan, semua dana yang masuk lewat desa kita harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi transparannya itu nanti akan setiap kegiatan kita harus pajak. Semua kebutuhan desa, pendanaan masuk dari mana, dikeluarkan untuk apa, dan itu harus kita sosialisasikan pada masyarakat melalui RT atau RW. Kayaknya itu. Ya, terima kasih. Aplaus. Selanjutnya untuk calon nomor urut 4, beliau Bapak Arti. Visi misi yang saya tanyakan, visi misi nomor 2.A, yaitu bagaimana saudara nanti apabila jadi kepala desa
melaksanakan keterbukaan dalam administrasi dan sistem pemerintahan. Monggo ditanggapi. Terima kasih. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh panelis, bagaimana melaksanakan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang bersih dan terbuka. Kebetulan secara sistem, karena kami sudah duduk 6 tahun di Semanding, alhamdulillah secara umum kebetulan di 2022 kami kedatangan inspektorat dan mendasari penilaian inspektorat itu kita Semanding mendapat nilai 8,5. Tentunya ini bagian dari sebuah bukti bahwasanya kami sudah melaksanakan secara nilai bagaimana sebuah pemerintahan yang bersih. Karena menurut informasi yang kami terima, tentunya dengan nilai 8 di sebuah tingkat desa ini sebuah nilai yang cukup tinggi. Adapun karena memang secara aturan bahwasanya mendasari sistem teknologi yang hari ini dikembangkan oleh pemerintah, di mana dengan Undang-Undang Nomor 6 2011, di mana pemerintahan sudah tersistem dengan adanya Undang-Undang Desa, tentunya ini menjadi sebuah bagian yang semua segala aturan itu tersistem. Yang pertama mungkin yang perlu kami sampaikan kepada hadirin semua, bahwasanya Desa Semanding dan desa-desa lain hampir di seluruh Indonesia, sistem keuangan itu sudah terintegritas dengan namanya sistem Sisgodes, sistem keuangan desa. Sehingga di desa itu tidak ada nilai uang dengan batasan di atas 5 juta untuk tahun ini. Tahun sebelumnya itu hanya 10 juta. Walaupun memang karena kita semuanya di dalam sistem pembagian pemerintahan, kita juga sudah tersistem semuanya, di mana pendapatan desa itu ada 4. Pertama dari DD, yaitu transfer langsung dari pemerintah pusat, yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, itu sekitar 1 miliar. Dan yang 1 miliar itu sudah diplot oleh pemerintah. Apa bagiannya? Waktu sudah habis 3 menit nih. Ya, Tepuk tangan untuk calon nomor 4. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, meningkat pertanyaan di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Untuk dicermati pertanyaannya, saudara calon kepala desa nomor 1. Bagaimana cara saudara untuk pemerataan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan? Visi misi saudara nomor 1.1. Monggo. Terima kasih, Benar. Ya, untuk pemerataan pembangunan kami sesuaikan dengan anggaran yang akan diterima dari ADD dan DD. Kita akan meratakan pembangunan tidak hanya di satu wilayah, tapi kita merata dengan tahapan berkelanjutan. Umpamanya RW 1 belum terlaksana, nanti menunggu jatah berikutnya di tahun depan. Jadi berkelanjutan, umpama saya masih diberikan jabatan di Kepala Desa Semanding, akan kami programkan setiap tahun ada kegiatan untuk setiap lingkungan. Seperti itu. Jadi kita tidak fokus hanya satu tempat, umpama saja satu tempat di lapangan begitu saja, tidak, tapi kita meratakan untuk pembangunan di wilayah masing-masing, di wilayah per RW di lingkungan Desa Semanding. Seperti itu yang kami bisa saya sampaikan. Kurang punya maaf. Terima kasih. Tepuk tangan untuk calon nomor 1. Baik, silakan selanjutnya.
Selanjutnya untuk Bapak Hasanuddin, terkait dengan visi misi nomor 5, yaitu bagaimana caranya saudara dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa. Terima kasih. Jadi nanti kita berdasarkan musdus ya dari masing-masing lingkungan wilayah, kita saring, kita dalami itu nanti hal-hal apa saja yang perlu kita tangani sesuai skala prioritas. Jadi bisa itu sebetulnya membangun atau perbaikan dan sebagainya. Jadi untuk infrastruktur nanti kita prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan sifatnya mendesak dan harus segera ditangani berdasarkan musdus ya, dari masing-masing wilayah nanti yang akan kita jaring jika saya nanti menjadi kepala desa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Kemudian untuk Bapak Sarwono terkait dengan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Apabila saudara terpilih menjadi kepala desa, bagaimana cara mengupayakan pembangunan jalan, irigasi, dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa Semanding sesuai visi misi nomor 4 waktu dari sekarang. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Semanding selain jalan lingkungan, kita di sini ada jalan kabupaten dan jalan kecamatan. Contoh di depan balai desa. Di depan balai desa ini ada jalan dari SMA Negeri sampai ke perbatasan desa, perbatasan kecamatan bahkan sampai ke Wonosari, itu ada jalan kabupaten. Itu adalah tugas dari pemerintah kabupaten. Tapi kalau kita nggak bisa mengupayakan, seharusnya kita mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk secepatnya membangun. Kita harus desa dulu di sana. Kalau kita diam sini ya, udah berapa tahun nyatanya jalan Saiful Lama ya kayak yang kita lihat sini. Khususnya untuk jalan lingkungan, kita ada musdus, ada sebelum ke desa kan ada musdus dulu. Yaitu kalau bisa tiap dusun harus mengusulkan skala prioritas mana, jalan mana yang akan dibangun dulu. Untuk irigasi persawahan dalam beberapa tahun ini Semanding yang dekat dengan waduk Sempor, tetapi pengairan persawahan sangat kesulitan. Itu kenapa? Karena irigasi di wilayah Semanding selama ini nggak jalan. Bisa di depan balai desa juga. Di depan balai desa ada saluran irigasi yang mengalirnya bukan ke selatan. Kalau kita tuang air di sini mengalirnya malah ke utara. Berarti di wilayah selatan ada kekeringan. Itu berarti kurangnya infrastruktur irigasi yang perlu kita benahi. Nah itu kalau kita di desa nggak ada anggaran, kita bisa ke dinas pertanian ataupun ke kalau jalan kita ke dinas PU. Jadi harus sebagai kepala desa kita harus benar-benar melobi ke tingkat kabupaten ataupun ke kecamatan untuk membantu pembangunan di tingkat desa. Itu Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya masih terkait dengan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kepada Bapak Ardi kami menanyakan tentang visi misi Bapak nomor 3.c, yaitu bagaimana cara saudara mendapatkan bantuan keuangan baik instansi maupun perorangan yang bersifat tidak mengikat. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan pembangunan, tentunya karena di setiap desa ada beberapa cara untuk membangun. Pertama tentunya dari dana desa, bagaimana memaksimalkan dana desa untuk bisa melakukan pembangunan di lingkungan maupun di masing-masing sesuai dengan aturan yang ada. Karena memang ada hak-hak yang boleh dikerjakan oleh desa terkait dengan dana desa maupun dana yang lainnya,
sehingga tentunya kita akan membuat skala prioritas. Yang kedua, karena memang di OPD itu juga setiap tahun memberikan sebuah peluang untuk mengusulkan, ya tentunya kita mengusulkan lewat OPD, juga lewat aspirasi dewan yang juga sebenarnya secara nilai selama kami menjabat juga sudah cukup banyak melalui dewan, baik di lapangan sudah kita capai sekitar 100 juta, di RW 4 itu ada Talut, ada kemudian juga Bronyong. Kita selama saya berkiprah ada sekitar hampir 200 atau 250 meter. Tentunya ini bagian dari sebuah lobby-lobby yang memang hari ini diselenggarakan. Seluruh kegiatan itu lebih banyak di aspirasi, sehingga OPD itu pada prinsipnya melaksanakan apa yang menjadi aspirasi desa yang diusulkan oleh dewan. Tentunya kita akan mengelik kepada dewan-dewan yang ada maupun OPD-OPD yang ada. Yang ketiga, ya mungkin dengan swadaya masyarakat, sehingga salah satu sebenarnya kami membentuk di dalamnya adalah gerakan infak sodakoh. Ini pada prinsipnya kami ingin mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa maupun pemerintahan di atasnya. Ya kalau misalkan di kesehatan di pemerintah itu ada BPJS, ya sebenarnya salah satu gerakan infak sodakoh itu bagian dari proses kami untuk bagaimana membawa masyarakat agar bisa saling bergotong royong, tolong menolong untuk membangun kebersamaan sehingga mewujudkan sebuah desa Semanding yang sejahtera. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Salam Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bidang terakhir yang akan kami tanyakan itu bidang pembinaan kemasyarakatan. Untuk calon nomor urut 1 Bapak Joko Setiono, untuk memperhatikan pertanyaan kami karena memang harus menyimak yang saudara pegang di misi tersebut. Pertanyaan kami, apabila terpilih menjadi kepala desa Semanding dari 5 poin sosial dan budaya, silakan disimak terkait dengan 5 poin tersebut. Dari 5 poin sosial dan budaya, poin manakah yang Anda prioritaskan sesuai visi-visi saudara nomor 4, 1 sampai dengan 5? Di visi sosial budaya itu kan ada 5 poin. Dari 5 poin tersebut, mana yang Anda prioritaskan apabila saudara terpilih sebagai kepala desa? 5 yang sosial budaya itu, poin mana yang Anda akan prioritaskan? Terima kasih. Untuk 5 dari sosial budaya yang kami prioritaskan, mendorong kreativitas pemuda melalui wadah Karang Taruna. Karena apa? Karena di sini saya memandang bahwa pemuda di Desa Semanding banyak sekali potensi-potensi, banyak sekali yang punya bakat. Makanya kita harus merangkul dan mengembangkan dari bakat-bakat tersebut melalui Karang Taruna. Ini yang poin seni budaya. Maksudnya seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Salam Muhammad. Selanjutnya ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Kami bertanyakan pada Bapak Hasanuddin Esa, yaitu tentang visi misi nomor 12. Bagaimana cara saudara untuk menjaga dan melestarikan seni dan budaya? Silakan untuk ditanggapi. Oke, terima kasih. Menjaga dan melestarikan seni dan budaya, berarti di desa kita apa yang telah hidup masyarakat dan menjadi bagian dari desa kita harus kita jaga tentunya dan kita lestarikan. Banyak di desa kita majemuk ya, Semanding itu memang kompleks.
ada agamis, ada yang istilahnya cara ininya sudut pandangnya ada yang lebih agamis, ada yang lebih nasionalis, dan ada yang mungkin di tengah-tengah seperti itu Pak. Saya amati sehingga kita tidak bisa mempersatukan secara dalam kerangka apa yang penting. Jadi kita tetap menjaga keutuhan persatuan di sini kuncinya. Karena kita nggak bisa memaksakan yang namanya kelompok ini kelompok itu berdasarkan pandangan tertentu sehingga kita nanti pasti tidak ketemu. Jadi ini menjadi poin bahwa menjaga dan melestarikan seni budaya itu memang beragam ya. Misal sebagai contoh ya, kegiatan keagamaan, ada grup-grup seni dan sebagainya. Ini tentunya mereka punya pandangan-pandangan tersendiri yang harus kita jaga. Kita berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menjaga eksistensi mereka di desa. Karena kita jujur tidak bisa melenyapkan sesuatu budaya seni yang ada di desa kita. Karena masing-masing punya pandangan, tata cara, tetapi semua itu dalam rangka persatuan di desa kita. Jadi ini yang maksud saya harus kita bina, harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk ini. Kemudian untuk Bapak Sarwono, pertanyaan di bidang pembinaan masyarakat. Apabila saudara terpilih menjadi kepala desa, bagaimana cara saudara meningkatkan kegiatan keagamaan di masyarakat sesuai dengan visi saudara nomor 5? Silakan. Ya, meningkatkan kegiatan keagamaan, yang pertama kita akan ke perangkatnya dulu, ya perangkat desa. Kalau sementara ini kayaknya belum ya, kita ya sebulan sekali atau seminggu sekali setiap Jumat kita pengajian bareng, kita undang dai dari mana ke ya perangkatnya dulu yang kita bentuk untuk memberi contoh pada masyarakat. Nah, untuk yang kedua, untuk kepada masyarakat di Semanding ada 2 organisasi besar dari keagamaan, dari NU dan Muhammadiyah, ranting Muhammadiyah dan ranting NU. Itu bisa kita tingkatkan. Selama ini sudah sungguh luar biasa, malah dari organisasi masyarakat dari Muhammadiyah setiap Jumat berkah ada, kadang hari Minggu juga ada. Begitu juga dari Muslimah. Itu perlu kita dorong, perlu kita tingkatkan agar tercipta masyarakat Semanding yang religius bisa bersatu untuk membangun desa Semanding yang lebih maju. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Sarwono. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari poin yang terakhir, itu bidang pembinaan kemasyarakatan yang saya tanyakan kepada Bapak Arti, yaitu tentang visi misi nomor 4.G. Bagaimana cara saudara meningkatkan peran perempuan terhadap permasalahan kesehatan di desa Semanding? Silakan. Ya, terima kasih. Bagaimana meningkatkan peran wanita melalui PKK dan organisasi kita yang ada? Tentunya sebenarnya secara aturan, karena ini sudah ada di dalam salah satu ketentuan pemerintah, karena di dalam dana desa itu ada ketentuan termasuk bagaimana penanganan stunting, bagaimana adanya sekarang termasuk posyandu menjadi sebagian bagian dari lembaga desa. Tentunya kita dukung dari sumber dana yang ada, sehingga terkait dengan kegiatan-kegiatan kesehatan yang memang menjadi salah satu prioritas pemerintah setelah adanya pandemi ini akan kita salurkan. Dan hal lain, karena memang selama kami menjabat, kami juga melakukan adanya yang namanya bak sampah atau pembuangan sampah yang sudah terkoordinir di RW 4, RW 5 dan RW 6 serta RW 3. Itu kebetulan sudah kita
berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun. Alhamdulillah itu sangat berperan sekali terhadap tingkat kesehatan maupun sumber air yang memang hari ini banyak terjadi pencemaran. Juga di RW 7 juga kami siapkan, dan insya Allah juga di 2024 itu juga sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan rencana kami akan membuat sebuah proyek pengelolaan sampah tingkat kecamatan yang harapannya ini juga menjadi salah satu pendapatan desa. Jadi bukan hanya sekedar mengolah sampah dalam pengertian tanda kutip, tapi harapannya ini juga menjadi sebuah bagian bagaimana desa mendapatkan sumber dana di luar DD dan ADD. Mungkin itu sepintas dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan bersama semuanya untuk bahwa calon kepala desa yang kita memiliki visi misi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ketika sudah menduduki kepala desa untuk 6 tahun yang akan datang. Kiranya dari kami terima kasih kepada calon kepala desa, terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, dan yang lain, dan juga pada tim sukses atau pendukung calon kepala desa serta segenap panitia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan dengan lancar dan merupakan tahapan yang perlu kita laksanakan sehingga nanti pada tahap berikutnya kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan lancar, aman, dan nyaman. Terima kasih. Kiranya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.